lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Yang mana pada video kali ini kami akan berkeliling melihat situasi terbaru yang ada di sekitar kawasan wisata Canggu. Atau banyak sekali masyarakat wisatawan domestik menganggap bahwa ini merupakan salah satu kampungnya para bule yang ada di Pulau Dewata, Bali. Jadi banyak sekali warga-warga setempat yang menganggap kampung ini sebagai salah satu kampung bule yang ada di Bali. Bisa kita saksikan sebelah kanan kami saat ini restoran-restoran, kafe-kafe kecil dipenuhi oleh wisatawan mancanegara ya, turis-turis. Ada juga yang berjalan kaki karena di sekitar kawasan ini pun merupakan kawasan yang semakin hari semakin berkembang. Banyak sekali restoran-restoran, kafe, hotel, resort, bahkan homestay, guest house kecil, hostel bagi para wisatawan yang berkunjung, yang berlibur ke kawasan wisata Canggu. Video ini pun kami ambil sekitar pukul 11 pagi atau menjelang siang hari, dengan cuaca yang bisa kita saksikan sedikit mendung, Sobat Lovers. Jadi saat ini kami sedang berada di Canggu, tepatnya di Jalan Padang Linjong. Kami nanti akan langsung menuju ke sekitar dari kawasan Labrisa atau di Jalan Pantai Batu Mejan. Dan juga kembali dapat kita saksikan suasana di pagi menjelang siang di kawasan Canggu. Masih terlihat cukup sepi ya Lovers. Berarti memang merata pada akhir-akhir ini sedikit menurun aktivitas dari wisatawan atau pariwisata yang ada di Pulau Dewata, Bali, termasuk di kawasan wisata Ubud sendiri ya Sobat Lovers. Di Canggu pun bisa kita saksikan ada beberapa wisatawan mancanegara, namun tidak banyak seperti hari-hari biasanya bisa kita saksikan bersama. Dan kali ini kami tengah memasuki Jalan Raya Pantai Batu Mejan. Sama halnya juga terlihat tidak terlalu ramai, sepi sekali. Namun menariknya bisa kita perhatikan di sebelah kanan dan sebelah kiri kami, trotoar yang ada di kawasan ini terlihat baru saja direnovasi. Bisa kita saksikan karena memang lama sekali kami tidak berkunjung kawasan ini. Jadi kami pun sedikit kaget dengan banyaknya pembangunan renovasi yang ada di Canggu yang semakin pesat sekali tentunya. Luar biasa. Mulai dari gorong-gorong, trotoar, banyak sekali pembaruan di kawasan wisata Canggu. Kembali juga dapat kita saksikan hingga sejauh ini masih tetap sama, terlihat sepi hingga di ujung dari Jalan Pantai Batu Mejan, Sobat Lovers. Dan kali ini kami kembali berjalan atau berkendara menuju ke arah utara di Jalan Pantai Batu Mejan. Dan nanti kami rencananya akan menuju ke Jalan Pantai Brawa melalui shortcut
Jadi saksikan saluran kami video ini hingga akhir nanti ya, agar tidak ketinggalan hal-hal menarik serta cerita bahkan informasi yang akan kami bagikan. Dan kembali dapat kita perhatikan sebelah kiri sebelah kanan di pantai atau di jalan pantai Batu Menjan ini cukup padat sekali bangunan-bangunan ataupun pusat perbelanjaan, oleh-oleh, restoran-restoran, kafe-kafe kecil, penginapan, sangat padat sekali. Tersisa hanya sedikit lahan kosong di sebelah kiri kami saat ini. Selebihnya banyak sekali dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang cukup komersil tentunya. Karena seperti yang kita ketahui, selama 10 tahun terakhir ini Desa Canggu dibanjiri oleh turis-turis asing yang bisa disebut sebagai nomadic tourism, yaitu turis-turis yang bekerja dari Bali, kebanyakan dari kelas menengah ke atas dan tinggal sangat lama di Pulau Dewata Bali. Sangat luar biasa sekali jika kita perhatikan kembali, kawasan wisata Canggu banyak sekali mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis, terutama di trotoar di sebelah kiri, sebelah kanan, bahkan di beberapa tempat lain yang ada di kawasan Canggu. Hampir semuanya dibongkar, diperbaiki, direnovasi. Bahkan tidak hanya trotoar, termasuk gorong-gorong yang mana seringkali kawasan Canggu banjir ketika musim hujan tiba. Bisa kita saksikan hampir menyeluruh kawasan wisata Canggu diperbaiki, termasuk pelebaran jalan. Sangat luar biasa tentunya, trotoar yang baik, sangat-sangat bermanfaat bagi para wisatawan mancanegara yang gemar sekali berjalan kaki. Bisa kita saksikan di video-video kami sebelumnya pun, banyak diantaranya wisatawan mancanegara berjalan kaki di sekitar kawasan wisata Ubud. Dan begitu juga sebaliknya di kawasan wisata Canggu dapat kita saksikan turis-turis asing, banyak diantaranya mereka berjalan kaki. Namun ada beberapa juga yang menggunakan kendaraan roda 2 seperti halnya sepeda motor. Ya, bisa kita saksikan. Jadi pemeliharaan fasilitas wisata ini sering menjadi faktor yang terabaikan ya Sudah Lovers pada destinasi wisata yang sedang berkembang. Pengelola lebih fokus pada upaya pengembangan dan mendatangkan para pengunjung. Hal tersebut karena pemeliharaan fasilitas wisata cenderung mendatangkan biaya daripada keuntungannya. Padahal pemeliharaan dan pengembangan fasilitas wisata bagi kenyamanan pengunjung sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi pembangunan atau renovasi di beberapa tempat yang ada di Canggu ini kami rasa sangat baik sekali untuk kedepannya nanti, untuk keberlanjutannya. Memang saat ini bisa kita saksikan sedikit kotor, sedikit kumuh kawasan Canggu karena banyak pembangunan. Namun kedepannya nanti pasti akan memiliki efek yang lebih baik bagi para wisatawan yang ada di sekitarnya tentunya. Begitupun juga di tempat-tempat lainnya, perawatan, menjaga tempat-tempat pariwisata yang ada tentunya dibutuhkan peran dan kerjasama yang baik, mulai dari pihak pemerintah, perangkat desa, dan juga antar anggota kelompok masyarakat yang harus sadar wisata itu sendiri. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan situasi yang ada di sekitar kami saat ini, yaitu saat ini kami tengah berada di jalan pantai Batu Bolong, salah satu jalan yang sangat-sangat terkenal sekali tentunya di kawasan Canggu ini. Namun dapat kita perhatikan masih tetap sama, tidak terlalu banyak para wisatawan mancanegara yang beraktivitas
di sekeliling kami saat ini bisa kita saksikan. Padahal biasanya di Jalan Pantai Batu Bolong ini paling banyak aktivitas dari para bule-bule, para wisatawan mancanegara, mulai dari yang berjalan kaki hingga yang berdiam diri ataupun menikmati hidangan duduk santai di beberapa restoran kafe yang ada. Dan dapat diperhatikan trotoar yang ada di hadapan kami saat ini sudah lama ini diperbaiki, kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu trotoar ini direnovasi. Dan saat ini pun kami melihat di beberapa lokasi lain trotoar-trotoar yang ada di Canggu mulai banyak diperbaiki. Dan kembali kali ini kami akan menuju langsung ke shortcut Canggu dan nanti akan langsung sampai di Jalan Pantai Brawo. Bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, atau yang baru menemukan saluran kami, baru menemukan video kami ucapkan selamat datang. Semoga apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, bantu kami untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami dengan situasi yang ada di Pulau Dewata, Bali. Kembali kami informasikan bahwasanya saat ini kami berkeliling melihat kondisi terbaru di kawasan pariwisata, yaitu di kawasan Canggu atau kampungnya para bule di Pulau Dewata, Bali. Memang selalu menarik ketika berbicara tentang Pulau Dewata, Bali. Bali sebagai sebuah surga tampaknya merupakan kota yang selalu didengungkan dalam banyak kesempatan. Surga yang dijuluki sebagai metafora yang berangkat dari keindahan alam serta keunikan tradisi yang menjadi dalam nuansa antropologis, sosiologis, dan juga nilai-nilai kultural keseharian masyarakat di Pulau Dewata, Bali ini. Literatur yang ditulis oleh para pecinta Bali telah menggambarkan Bali sebagai surga yang memang layak untuk didatangi dan dinikmati. Banyak sekali wisatawan mancanegara menggambarkan Bali dalam panorama keindahan dengan otentisitas yang tak ternilai harganya, lovers. Oleh karenanya, kolonialisme Belanda juga menjadikan referensi ini sebagai sebuah pengambilan keputusan administratif bagi wilayah kekuasaannya di Pulau Bali, bahkan jauh setelahnya di era Indonesia merdeka. Sejak era demokrasi terpimpin hingga pemerintahan Orde Baru, keduanya memberikan perhatian kepada Pulau Bali secara mendalam. Seperti halnya Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, secara psikologis terikat dengan Bali karena ibundanya adalah orang Bali. Sudah barang tentu beliau begitu mencintai Bali dan menjadikan Bali sebagai salah satu parameter keindonesiaan. Sementara itu, era Orde Baru ditandai dengan politik pembangunan yang begitu masif. Salah satu definisi politik pembangunan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi, di mana akhirnya peran pemerintah pusat menjadi begitu dominan untuk mempercepat pembangunan di segala lini. Salah satunya adalah pariwisata itu sendiri. Kembali juga dapat kita saksikan situasi yang ada di sekitar kami saat ini, tepat di Jalan Shortcut Canggu. Sudah sangat jauh berbeda dengan potret Shortcut Canggu ketika 1 tahun yang lalu, yang mana di sebelah kanan kiri masih terdapat banyak sawah. Kini terdapat banyak bangunan-bangunan yang komersil seperti toko, kafe, restoran.
kembali lagi merujuk pada pariwisata, maka tidak bisa melepaskan diri dari Pulau Bali sebagai ikon utama pariwisata di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak itu pun persoalan tata kelola pariwisata di Pulau Bali bukan lagi bertumpu pada bagaimana Bali membangun daerahnya sebagai basis pariwisata, tetapi pada bagaimana pemerintah pusat membangun Pulau Bali sebagai surga yang diciptakan. Dan juga dapat kembali kita saksikan kemacetan di sekitar kawasan ini pun tak dapat dielakkan hampir setiap harinya, Sobat Lovers. Selalu padat hampir setiap harinya kendaraan-kendaraan yang melintas warga termasuk para wisatawan. Jadi jalan di sekitar Canggu ini tidak hanya dilalui oleh para turis-turis, para wisatawan, tetapi juga dilalui oleh para komuter, yang mana artinya para penduduk yang bekerja ke daerah lain seperti ke Tabanan, ke Nusa Dua, ke sekitar Tanah Lot, bahkan Denpasar, ataupun sebaliknya. Apalagi di sekitar kawasan ini pun terdapat banyak sekali seperti villa-villa, bahkan restoran, yang mana keberadaan dari berbagai fasilitas tersebut, fasilitas penunjang pariwisata tersebut, tentu turut berkontribusi terhadap padatnya kendaraan di jalanan yang ada di sekitar Canggu. Banyak juga kendaraan yang melintas, dari kendaraan konstruksi, bahkan hingga kendaraan-kendaraan yang produksi, berkirim-kirim seperti bahan-bahan produksi di sekitar kawasan ini. Maka dari itu, jangan heran jika datang ke kawasan wisata Canggu, Anda akan disibukkan dengan kemacetan yang ada di sekitarnya. Namun pada pagi hari ini atau menjelang siang masih dibilang cukup lancar, meskipun ada beberapa titik yang macet. Dan biasanya pun pusat dari kemacetan yang ada di Canggu terletak di jalan raya utama yang ada di sebelah utara dari kawasan ini. Nanti kami akan coba buatkan videonya tepat di Jalan Raya Canggu, salah satu kawasan paling macet di Pulau Bali, bahkan di dunia mungkin ya. Jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya kedepannya nanti mungkin akan diawali pada tahun depan. Pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemprov Bali akan membangun LRT, kereta bawah tanah, yang mana rutenya pun dimulai dari Bandara Igusti Ngurah Rai dan Kuta Seminyak, bahkan hingga ke kawasan ini ya Sobat Lovers, yaitu di kawasan wisata Canggu. Semoga dengan adanya terobosan baru tersebut, kemacetan yang ada di sekitar Canggu dapat teratasi dengan lebih baik, dengan maksimal tentunya. Demikian juga video kami pada kesempatan kali ini ya Sobat Lovers. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga apa yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.